Tempat ini penuh dengan bakat tersembunyi. Semoga saya bisa temukan kura-kura itu. Temukan itu. Dan ada harapan untuk menyelamatkan Penatua Cheng. Itu ada di sana. Itu kura-kura cangkang lunak Zuanwu. Datang lagi segera. Kakak, jual kura-kura cangkang lunak ini. Tidak untuk dijual. Kakak, kura-kura cangkang lunak Anda ini bisa menyelamatkan nyawa keluarga saya. Harganya bisa dinegosiasikan. Tidak akan saya jual berapapun harganya. Labi-labi ini saya pelihara lebih dari 30 tahun. Kakak, saya mengerti perasaan Anda. Tapi keluarga saya benar-benar sakit parah. Kura-kura cangkang lunak ini bisa menyelamatkan nyawa. Kalau begitu harganya bisa dinegosiasikan. Mari kita diskusikan. 30 tahun lebih pelihara labi-labi ini. Ini seperti anak saya sendiri. Apakah Anda akan menjual anak Anda sendiri? Apakah Anda menjualnya? Waktu yang buruk sekali. Bertemu di sini dari semua tempat. Ibu, seperti hantu yang terus membayangi. Sian, Anda juga di sini untuk kura-kura ini. Benar sekali. Ini adalah kura-kura cangkang lunak Zuanwu kelas atas. Ayah berkata, dia mau beri hadiah ke Presiden Ye untuk memperluas pasar internasional. Kura-kura labi-labi ini, Anda tidak bisa mengambilnya kan? Menawarkan hadiah kepada presiden. Dengan metode Anda. Layakkah Anda kibarkan bendera masakan Tiongkok? Saya beritahu Anda, resep ini milik ibumu. Bahkan jika itu untuk persembahan. Itu bukan giliran Anda. Saya katakan Tuan Cheng, dengan kekayaan bersih Anda puluhan miliar, apakah Anda benar-benar akan merebut hidangan dari pedagang pasar kecil? Bukankah itu sedikit di bawah martabat Anda? Tidak peduli seberapa murahnya. Itu masih lebih baik daripada yang kau curi. Keahlian kuliner yang kau pamerkan. Aku beritahu kau. Reputasi ayahmu oleh keahlian Suyun sepenuhnya didukung. Selain cangkang kosong, apalagi yang bisa kau tawarkan sebagai hadiah? Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Ibu, tolong jangan mempermalukan diri sendiri demi kura-kura labi-labi ini, begitukah? Anda sebaiknya kembali dan menjaga restoran Anda dan membuat beberapa makanan kecil seharga 10 yuan. Kura-kura labi-labi ini serahkan pada yang hargai rasa. Begitukah? Li Xian, seseorang yang benar-benar mengerti rasa. Pasti bukan kau. Hei! And narrated by M Media. Apakah ini cukup? Jual padaku. Hentikan omong kosong ini. Anda tidak mengerti bahasa manusia ya? Saya pelihara kura-kura ini bertahun-tahun. Tidak dijual dengan harga berapapun. Apakah Anda akan bermain keras? Hati-hati, atau saya tidak akan bersikap sopan. Pak Tua Xiang, sudahlah jangan membuat masalah. Kita masih bergantung pada bisnis ini untuk mencari nafkah. Kakak ipar, warna kulitmu tidak terlihat begitu baik. Anda memiliki konstitusi dingin. Baru-baru ini, apakah menstruasi Anda menjadi lebih berat? Hati-hati jangan sampai keguguran. Kamu benar-benar seorang ahli. Dokter bilang aku konstitusi lemah dan dingin. Aku mungkin gagal mempertahankan bayinya. Aku takut kali ini hasilnya akan sama lagi. Sejujurnya, ini semua demi anak ini, sehingga saya memelihara kura-kura ini. Berapapun nilai uang kura-kura ini, saya tidak akan menjualnya. Rumah sakit ini memiliki banyak ahli dan peralatan. Mereka tak bisa sembuhkan keguguran. Berikan aku kura-kura bercangkang lunak itu. Pengobatan istrimu. Aku akan mengaturnya dengan baik. Aku sudah diobati selama bertahun-tahun. Tapi tidak ada yang berhasil. Kura-kura milikku ini, khusus untuk istriku. Untuk mengatur tubuhnya. Tak akan kujual berapapun harganya. Kakak ipar, Anda sudah lama menderita kedinginan. Ingin berlebih yang kurang di tubuh Anda. Hanya mengandalkan obat-obatan. Pasti tidak akan berhasil. Aku buatkan hidangan bernama sup peningkat keharmonian untuk membantu Anda mengatur tubuh Anda dan melindungi janin. Ini hanya semangkuk sup. Andai saja itu benar-benar bisa semujarab itu. Bahan mencerminkan makanan dan obat sasal. Ini tidak sesederhana yang Anda kira. Menghangatkan dan melancarkan meridian. Dan memulihkan kekuatan fisik. Analika sinensis. Menutrisi dan menguatkan darah. Dan jahe segar ini mengusir dingin dan melancarkan meridian. Lada, hangatkan jiao tengah dan usir dingin. Daun goji beri sangat mengisi kembali energi vital. Mengandalkan ini, bisakah itu menyembuhkan penyakit istriku? Makanan adalah tonik terbaik. Setelah semangkuk sup diseduh, efeknya akan langsung terasa. Jiang Tua, aku punya pance dan bumbu di sini. Mengapa kita tidak menyeduhnya di sini? Lihat seberapa mujarab masakan ini. Betapa mujarabnya itu sebenarnya. Kalau begitu, biarkan kita semua menyaksikan keahlian masakan obat Master Wang. Sup peningkat keharmonia. Baunya sangat enak. Biasanya saat aku merebus domba di rumah, tidak pernah seharum ini. Kakak ipar, minumlah selagi hangat. Anda akan merasa jauh lebih baik.
Kehangatan ini belum pernah kurasakan. Dadaku terasa lebih ringan. Nadi stabil. The film Janin was melimpah. translated Risiko and keguguran telah narrated by dihilangkan. M-Media. Masakan obat ini benar-benar ajaib. Aku berhasil pertahankan bayinya. Ini bukan mimpikan. Sama sekali tidak. Warna kulit stabil. Tanda-tanda janin stabil. Masakan obat ini memiliki khasiat yang besar. Kau seperti guanyin pemberi anak. Keluarga Shang kami bersujud padamu. Tolong jangan lakukan itu. Saya hanya melakukan yang terbaik. Anak ini masih membutuhkan perawatan yang cermat. Kami akan berterima kasih padamu seumur hidup ini. Ketika anak itu besar nanti, juga akan mengingat kebaikanmu. Ini hanya semangkuk sup. Apakah itu benar-benar semujarab itu? Itu hanya kebetulan. Kemarilah. Terima kasih banyak. Jika bukan karenamu, anak dan istriku tidak akan selamat. Kura-kura ini untukmu. Aku harap ini bisa membantu keluargamu. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Akan kugunakan labi-labi ini sebaiknya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan tetua Cheng. So Yue, penyakit tuan tua kambuh lagi. Labi-labi ini bisa sembuhkan penyakit. Nyonya mohon tenang saja. Kura-kura cangkang lunak Zuanwu ini hangat dan menutrisi darah, ditambah dengan kurma merah goji, beri dan lain-lain. Untuk menstabilkan ki dan darah tuan tua. Menghangatkan dan menutrisi organ sang. Tidak 30 menit kemudian. Setelah dilabi. So Yue, ini benar-benar berhasil. Wajah tuan tua sudah membaik. Kamu benar-benar keluarga Cheng kami, penyelamat. Nyonya, ki dan darah kakak sudah stabil. Namun, kita masih perlu menemukan 4 lainnya. Bahan untuk pemulihan total. Ini adalah pertarungan puncak tradisi dan inovasi. Ini adalah tabrakan pamungkas antara masakan timur dan barat. Mari kita bersama menyaksikan keterampilan dan kreativitas koki-koki terbaik. Dan menikmati ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pesta kuliner. Sekarang, saya menyatakan, kompetisi Dewa Koki resmi dibuka. Pertandingan pertama, Master Masakan Tiongkok Master One melawan Koki Jepang Li Qingyao. Keahlian tradisional vs inovasi modern. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Hari ini biarkan semua orang menyaksikan keahlian tradisional sejati. Udang longjing bergantung pada presisi panas. Menekankan setiap detik. Udang perahu naga. Tradisi terlalu ketinggalan zaman. Masakan modern menekankan estetika di atas rasa. Sashimi mawar ukiran es. Sashimi mawar ukiran as ini tidak hanya segar dan menyegarkan, tetapi juga memberikan dampak visual. Ini adalah seni sejati yang dipadukan dengan masakan. Efek visual ini benar-benar menakjubkan. Sashimi mawar ini benar-benar bunga es. Tidak peduli seberapa indah masakan Tiongkok, itu tidak bisa menghasilkan efek semacam ini. Kontrol panas dan rasa masakan Tiongkok memang sangat lezat. Tapi presentasi sashimi Li Qingyao lebih berdampak. Dampak visual. Apakah makan hanya demi penampilan? Bisakah penampilan bagus mengisi perut Anda? Santapan saat ini menekankan pengalaman dan seni. Hanya mengandalkan aroma. Siapa yang bisa tertarik? Pengalaman. Menghabiskan banyak uang untuk menonton pertunjukan. Bukankah makanan seharusnya lezat? Para juri memutuskan Li Qingyao sebagai pemenangnya. Putaran kedua kompetisi. Master Masakan Barat Li Xian
melawan master masakan Tiongkok Koki Liu. Babi Dongpo klasik melawan setiap kamuflas asap. Siapa yang pada akhirnya akan menang? Babi Dongpo telah diwariskan selama ratusan tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa dilampaui. Hanya dengan bermain-main dengan beberapa trik. Daging babi Dongpo klasik. Ini adalah rasa Tiongkok. Aroma ini membuat perutmu keroncongan. Film was translated and narrated by M Media. Setiap kamuflas asap. Efek yang memukau. Diselimuti asap. Ini adalah dampak visual yang sesungguhnya. Rasa babi Dongpo memang kaya dan mendalam. Tapi, inovasi dan efek visual Li Xian juga sangat menarik. Rasa dari kedua belah pihak sebanding. Namun inovasi Li Xian memiliki lebih banyak sorotan. Pemenang putaran ini adalah Li Xian. Buddha melompati tembok. Puluhan bahan berharga dimasak perlahan. Panci ini simbol keahlian turun-temurun. Buddha melompati tembok. Baunya luar biasa. Buddha melompati tembok. Masih rasa tradisional. Mengandalkan aroma lagi. Masakan Tiongkok tertinggal zaman. Fata Morgana gaya Jepang. Hidangan ini merek gaya Jepang, menggabungkan teknik-teknik terbaik dari negara kepulauan itu dan teknologi modern. Gastronomi molekuler. Ini bukan hanya masakan sederhana, tetapi redefinisi bahan-bahan. Hari ini, saya akan menggunakan negara kepulauan ini, teknik kuliner paling mutakhir, untuk mengalahkan hidangan tradisional Tiongkok yang jadul ini. Miras gaya Jepang ini telah sepenuhnya menerobos batasan masakan tradisional. Gastronomi molekuler menggunakan metode fisik dan kimia untuk membentuk ulang makanan. Ini adalah revolusi, sebuah kemajuan baru. Pemenang putaran ini adalah Li Chen Yang. Gastronomi molekulernya memenangkan. Rasa hormat para juri. Saya menyatakan masakan Tiongkok sudah tamat. Bagaimana itu mungkin? Semua master masakan Tiongkok kalah. Keahlian ribuan tahun. Apakah mereka benar-benar kalah dari trik asing ini? Bagaimana menurutmu? Apakah ini berarti masakan Tiongkok benar-benar gagal? Masakan Tiongkok kalah telak hari ini. Apakah ini berarti bahwa masakan Tiongkok di hadapan masakan Barat tidak lagi memiliki tempat? Lihatlah dengan jelas sekarang. Yang disebut budaya ribuan tahun tidak lagi layak disebut. Masakan Tiongkok sudah sangat ketinggalan zaman. Mulai hari ini dan seterusnya, masakan Tiongkok adalah masa lalu. Kami adalah penguasa masa depan. Masakan Barat adalah awal yang baru. Lingsu sebagai mantan dewa memasak. Apakah Anda masih berniat untuk tetap diam? Masakan Tiongkok tidak lebih dari kerajinan untuk kelas bawah. Setelah hari ini, kami akan menjadi penguasa baru. Benar sekali. Tidak peduli seberapa banyak tradisi dipuji, itu tidak bisa mengimbangi kemajuan zaman. Masa depan adalah milik masakan Barat. Cukup. Ibu, ini adalah era kita. Jangan bikin keributan lagi. Ya ibu. Keahlian lamamu sudah lama ketinggalan zaman. Tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri. Tepat sekali jangan mempermalukan dirimu sendiri, cepat duduk. Tepat sekali jangan mempermalukan dirimu sendiri, cepat duduk. Apa yang kamu lakukan? Aku berdiri di sini hari ini. Bukan untukmu. Tapi untuk ribuan tahun budaya. Kamu bilang masakan Tiongkok sudah mati. Kalau begitu aku biarkan kamu lihat. Apa itu masakan Tiongkok sejati? Dia adalah dewa memasak dari 20 tahun yang lalu. Lingso. Ya Tuhan, itu mengejutkan. Sosok yang pernah mendominasi panggung sebenarnya akan berperang melawan anak-anaknya sendiri. Dewa memasak dari 20 tahun yang lalu. Bisakah dia masih menggunakan golok modern sekarang dan menjadi tua dalam pengalaman? Apa hebatnya itu? Bahkan jika semua pendiri 8 masakan besar dihidupkan kembali, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan kami, para koki ini yang telah menjalani pelatihan modern ilmiah. Bagaimanapun juga,
Partisipasi Lingsu membuat kompetisi ini semakin seru. Mari kita tunggu dan lihat. Ibu, kau sebenarnya adalah dewa memasak dari 20 tahun yang lalu Lingsu. Ini cukup mengejutkan bagiku. Itu cerita lama. Tidak ada yang patut disebutkan. Meskipun kau adalah dewa memasak, kau sudah ketinggalan zaman sekarang. Pisaumu terlalu canggung. Seharusnya sudah disingkirkan sejak lama. Hari ini aku biarkan kamu lihat kekuatan masakan yang istimewa. Keterampilan pisau sejati, bukan tentang pamer, tapi tentang menghormati bahan. Memotong daging dengan golok Cina adalah primitif dan terbelakang. Keahlian pisau Lingsu tidak tertandingi saat itu. Selanjutnya adalah milik Li Qingyao. Demonstrasi keahlian pisau. Dia akan menantang masakan kreatif, domba pahatan es. Sekarang ini adalah seni. Lihatlah keterampilan pisau ini. Ini praktis seperti mengukir batu permata. Sesuai dugaan dari faksi yang terlatih barat. Keterampilan pisaunya seperti karya seorang master. Silakan cicipi domba ukiran as ini. Domba ukiran es. Ini bukan hanya istimewa. Ini adalah pesta visual. Ibu, mengapa kau menggelengkan kepala? Domba ukiran asku diukir dengan sangat teliti. Kau tidak bisa menang sama sekali. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Qingyao. Ibu mana saat memasak? Untuk anaknya, akan memamerkan keterampilan pisau. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa yang sesungguhnya. Teknik pisau sejati masakan Tiongkok. Wang Suyue benar-benar mengeluarkan seekor domba utuh. Apa yang akan dia lakukan? The film was translated and narrated by Ibu, bisakah M teknik Media. pisau kuno ini masih menang? Apa yang ibu lakukan? Sudah memotong begitu banyak. Tidak sepotong pun daging yang terpotong. Mengasah kuku menyembelih domba. Keahlian pisau ini tidak hanya cepat, tetapi juga sangat presisi. Ini hanyalah keterampilan ilahi. Aku selalu berpikir, dia hanyalah koki kuno. Tapi pekerjaan pisau ini sangat menakjubkan. Kerja pisau bukan tentang pamer keterampilan, tapi tentang membuat setiap potong daging mencapai kondisi optimalnya. Inilah teknik pisau sejati masakan Tiongkok. Sebuah penghormatan terhadap bahan. Sekarang mengumumkan hasil kompetisi. Domba pahatan es Li Qingyao. Meskipun berdampak visual, keahlian pisau Wang Suyue dengan presisi ekstremnya dan penghormatan terhadap bahan-bahan lebih unggul. Suyue, ini adalah kekuatan sejati Anda. Tidak ada yang bisa menandingi. Kau benar-benar membuatku terkesan hari ini. Namun ini sejauh yang bisa dicapai. Setelah kau berkompetisi denganku nanti, kau sebaiknya tetap kembali dan menjaga restoran kecilmu dan memasak hidangan 10 yuan untuk orang-orang itu. Tantangan inovasi hari ini. Kedua kontestan akan membawakan kita hidangan inovatif yang baru. Keahlian pamungkas Li Chen Yan Kun Pengterbang. Kunpeng membentangkan sayap. Ini sangat keren. Kunpeng menyebarkan sayap. Ini benar-benar gastronomi molekuler dan teknologi yang terintegrasi sempurna. Ini adalah puncak kuliner masa depan. Apakah masih ada ketegangan dalam kompetisi ini? Luar biasa. Kreasi yang begitu memukau, bagaimana bisa dilampaui? Ikan asam manis. Ikan asam maniskan. Dalam kompetisi inovasi, menyajikan ikan asam manis tradisional. Hidangan ini klasik ya. Tapi dalam tantangan inovasi, Mari kita cicipi dulu. para juri tolong cicipi ikan asam manis Wang Suyue. Ikan asam manis ini rasa seimbang
dan waktu memasaknya pas. Tapi dalam tantangan inovasi, Semuanya. Hidangan ini bukan untuk dimakan begitu saja. Mengapa membawa sup? Apakah dia mengganti hidangannya? Jati tidak ada yang istimewa sama sekali. Sungguh sia-sia penantian ini. Hanya sensasi, tidak ada keahlian pamungkas. Ibu, berhenti berjuang. Kupikir kau bisa menunjukkan kemampuan aslimu. Hadapi kenyataan. Bermain trik tidak akan memenangkan kompetisi. Panas wajan ini bermasalah. Ini adalah peralatan lama dari hotel kami. Kalau begitu saya akan menyesuaikannya. Anda lanjutkan. Baiklah. Terima kasih. Aku akan menunjukkan kepada mereka keterampilan sejati. Bukankah ikan ini sudah digoreng? Bagaimana bisa masih berenang dengan lincah? Ya ini. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini mungkin? Ikan goreng ini benar-benar hidup kembali. Sihir macam apa ini? Bukankah ikan ini sudah digoreng? Bagaimana bisa masih berenang dengan lincah? Ini pasti sebuah mekanisme. Ini pasti sebuah trik. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Di dalam perut ikan besar ini, ternyata ada yang berenang. Ikan-ikan kecil hidup. Perut ikan menyembunyikan naga yang legendaris. Saya hanya melihatnya dalam teks kuno. Saya tidak pernah menyangka itu benar-benar ada. Perut ikan menyembunyikan naga. Ini terlalu luar biasa. Hidangan ini disebut perut ikan menyembunyikan naga. 1 ikan 2 cara makan. Pertama, nikmati rasa asam manis dari ikan asam manis. Lalu rebus ikan kecil ini. Ikan kecil ini telah menyerap sari saus asam manis. Dan dengan kehangatan kuah dasar, itu akan membuatnya semakin lezat. Ini bukan hanya keterampilan memasak. Ini adalah seni. Setiap detail sangat presisi. Hanya dengan begitu bisa menyajikan keajaiban seperti itu. Baru hari ini aku benar-benar menyaksikan misteri mendalam masakan Tiongkok. Aku benar-benar yakin. Chen Yang, bagaimana hidangan perut ikan menyembunyikan nagaku dibandingkan dengan gastronomi molekulermu? Aku kalah. Masakan Tiongkok menang. Rasa Tiongkok adalah yang terbaik. Teknologi tinggi apa? Tradisi masih lebih kuat. Yang kalah kali ini adalah The film keterampilan, was translated bukan masakan molekuler and modern narrated by dan M berteknologi. Media. Tunggu saja. Ayah akan segera mencarimu. Kompetisi hari ini memungkinkan kita untuk menyaksikan kehebatan masakan Tiongkok. Wang Suyu dengan keahliannya yang luar biasa memenangkan pertandingan dan mempertahankan martabat masakan Tiongkok. Li Tianhui Dewa Kopi Modern. Dia benar-benar kembali ke panggung. Saya benar-benar meremehkannya. Tuan Li, apakah Anda perlu sesuatu diatur? Aktifkan rencana penembakan. Saya ingin dia benar-benar kehilangan pijakan. Di negara ini, Nona Wang Suye menang 3 kali berturut-turut. Ini bukan hanya kemenangan keahlian, tetapi juga serangan balik yang kuat oleh masakan tradisional Tiongkok terhadap masakan modern. Mari kita beri tepuk tangan untuknya. Benak MPLAN yang luar biasa.
Ayo. Semuanya aku minta maaf. Aku harus pergi keluar kota sebentar. Kalau begitu, makan ini aku traktir semua gratis. Bos Wang, Anda harus segera kembali. Selama hampir 20 tahun, saya sudah makan di tempat Anda. Jika Anda tidak di sini, saya mungkin tidak bisa makan benar beberapa hari. Bos Wang punya keahlian luar biasa. Dan anak-anak Anda, semuanya adalah koki top. Benar-benar warisan keluarga. Jangan bicara omong kosong. Anak-anak Bos Wang, mereka semua durhaka. Orang yang melawannya beberapa hari lalu adalah anak-anaknya sendiri. Jangan bicara omong kosong. Cepat makan. Ibu? Hei ibu. Aku minta maaf. Aku salah paham padamu sebelumnya. Dan aku bahkan mengatakan hal-hal itu padamu. Itu semua ayah. Dia yang membuatku. The film was translated benar-benar and menyesalinya. narrated by M Media. Qin Yao. Semua orang tersesat. Yang penting adalah menemukan jalan pulang. Terima kasih ibu. Oh ya ibu. Aku ingin tinggal dan membantumu, meskipun keahlianku tidak sebaik milikmu. Aku ingin melakukan bagianku. Denganmu di sisiku. Ibu merasa puas. Oh ya, gunakan keterampilan masakan Jepangmu. Untuk pelanggan kita. Untuk menambahkan sentuhan baru. Ibu, aku belajar hidangan bernama Kazuka. Jika kita menambahkan kaldu bening kita, itu akan lebih cocok untuk selera lokal di sini. Kedengarannya bagus, menggunakan teh longjing Tiongkok. Alih-alih teh hijau negara kepulauan itu, aroma teh akan lebih kaya dan cocok dengan selera Tiongkok. Kazuka dari negara kepulauan. Menekankan keanggunan dan kealamian. Tapi pelanggan kita lebih suka dasar sup yang kaya rasa. Menggunakan teh longjing, ditambah kaldu bening istimewa kita. Tambahkan rasa daging dan aroma teh. Kalau begitu saya urus dasar sup. Tambahkan abalon dan kerang kering. Untuk meningkatkan rasa umami. Chazuke gaya Tiongkok. Chazuke gaya Tiongkok. Memiliki aroma teh yang kaya. Serta tetap anggun ala Jepang. Cukup ubah bahan secara sederhana. Rasa dan penyajian meningkat. Keahlian memotongmu. Menambah nilai hidangan ini. Ibu masakan fusion kita. Pasti akan sangat populer di sini. Kazuki gaya Tiongkok ini benar-benar istimewa. Ini memiliki aroma teh dan umami. Sangat nyaman untuk dimakan. Keahlian ibu dan anak ini mengesankan. Hidangan ini langka di kota Yunhai. Untuk buat hidangan murah di sini. Masakan Jepang canggih kakakku. Terbuang di tempat kecil seperti ini. Orang-orang ini hanya peduli tentang murah dan kenyang. Mereka tak terkait masakan kelas atas. Qin Yao, bagaimana kamu bisa puas tinggal di tempat seperti ini? Kakak-kakak kedua. Mengapa kamu di sini? Tentu saja untuk melihat apa yang kau lakukan. Kami kira kau akan ikut dengan kami. Aku tidak menyangka. Kau bersedia merendahkan statusmu. Dan tinggal di sini. Qin Yao, kamu belajar masakan Jepang begitu lama di luar. Sekarang di toko kecil ini, membuat hidangan murah ini. Tidakkah menurutmu itu sia-sia? Sekarang aku telah menemukan makna memasak. Ini untuk membuat semua senang saat makan. Perasaan ini belum pernah kurasakan sebelumnya. Ibu pasti penuh omong kosong di kepalamu. Ibu isi kepalamu omong kosong. Apakah itu benar-benar berarti
Bersembunyi di sarang kecil ini. Tidak mencari panggung yang lebih besar. Kau kurang percaya diri lawan orang kuat. Makna memasak. Bukan untuk tepuk tangan di panggung. Saya berjalan di jalan saya sendiri. Ibu. Bertahan pada hidangan tradisional. Masakan Tiongkok sedang digantikan. Itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Kamu lupa begitu cepat. Beberapa hari yang lalu, masakan tradisional ibu justru mengalahkan kita. Apakah modern benar-benar lebih kuat dari tradisional? Itu hanya keberuntungan. Lain kali, kau tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Keberuntungan. Kalian semua tahu keahlian ibu. Dia membuat tradisi bersinar terang. Apakah kamu tidak yakin? Dia memang punya keahlian. Tapi masa depan, milik inovasi kita. Bukan teknik-teknik lama itu. Akar masakan Tiongkok terletak pada warisan dan rasa hormat, bukan pada pamar keterampilan. King Yao memahami hal ini. Mungkin suatu hari, kamu juga akan mengerti. Baiklah. Kalau begitu kau bisa tinggal di sini dan mewarisi. King Yao, ketika kau mengerti, datanglah temui kami lagi. King Yao, ada apa? Mengapa tanganmu begitu dingin? Kamu merasa tidak enak badan. Apakah kamu makan banyak makanan dingin dan mentah? Dengan tubuhmu seperti ini, bagaimana kamu bisa menahannya? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu punya tenaga? Sepertinya begitu. Dulu saat aku di luar negeri, aku makan sashimi dan sushi setiap hari. Aku tidak menyangka kesehatanku semakin memburuk. Kalau begitu, kamu perlu sedikit memulihkan diri. Ibu pergi buat makanan obat untukmu. Untuk menghangatkan tubuhmu. The film was translated Ibu, and narrated by Aku akan minum Media. sup jas saja. Tidak perlu bersusah payah begitu kan? Tubuhmu adalah milikmu sendiri. Jadi jangan ceroboh. Lihat. Kacang merah ini. Menambah darah. Dan lengkang. Menutrisi jantung dan limpa. Wijen hitam menutrisi ginjal. Ubi ungu menguatkan tubuh. Dan kenari ini. Hangatkan paru nutrisi tubuh. Ibu akan merebusnya perlahan untukmu. Tubuhmu pasti akan membaik. Sup penghangat rahim dan kecantikan ini. Minumlah lebih banyak, dan tubuhmu akan membaik. Sop penghangat rahim dan kecantikan. Ibu, maafkan aku. Sikapku padamu dulu sangat buruk. Namun kamu begitu baik padaku. Anakku yang bodoh. Ibu mana yang akan menyalahkan anaknya sendiri? Ibu, bubur ini benar-benar luar biasa. Setelah aku meminumnya, seluruh tubuhku terasa hangat. Tangan dan kakiku tidak dingin lagi. Jangan khawatir. Ibu pasti akan membantu tubuhmu pulih sepenuhnya. Dulu, aku selalu anggap barangmu tradisional. Sekarang aku mengerti. Itu adalah kedangkalan diriku sendiri. Terima kasih. Anakku yang bodoh. Ibu tidak menyalahkanmu. Apakah ini olah amal? Babi rebus seharga 10 yuan per porsi, dan menggunakan bahan-bahan bagus. Apa kau gila? Apa yang kamu lakukan? Tokomu telah merusak semua bisnis di sekitarnya. Kami semua menggunakan makanan kemasan siap saji, tapi kau bersikeras menggunakan bahan-bahan asli. Apa yang ingin kau pamerkan? Memasak membutuhkan bahan-bahan yang baik dan keahlian yang baik agar orang bisa makan tenang dan bahagia. Kamu asal-asalan terhadap pelangganmu. Bisakah hati nuranimu menerima itu? Mencari uang adalah tujuan utama. Makanan kemasan siap saji sangat praktis. Bukankah membuka restoran hanya untuk mencari uang? Pelanggan makan makanan, bukan keasal-asalanmu. Aku membuka toko bukan hanya untuk uang, tetapi juga untuk menghargai keahlianku sendiri dan setiap pelanggan di sini. Jadi toko-toko ini semua menggunakan makanan kemasan siap saji. Tidak heran rasanya hambar. Ya rasanya seperti mengunyah plastik. Uang makanmu
Hanya seharga makanan kemasan siap saji. Orang miskin, apa yang kau pilih-pilih? Memasak membutuhkan hati nurani. Cara kamu memperlakukan bahan-bahan dan pelanggan sama sekali tidak memiliki batasan. Cukup. Berbisnis akhir-akhir ini. Ini semua tentang siapa yang paling banyak berhemat. Hentikan pembicaraan muluk-muluk ini. Ibumu setidaknya adalah mantan dewa koki. Aku akan memberimu muka hari ini. Aku dengar kau belajar teknik pisau di negara kepulauan. Mari kita adakan kompetisi yang layak. Jika aku kalah, aku akan segera pergi. Jika kau kalah, aku akan melumpuhkan tanganmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan memasak nanti. Apa hakmu melakukan ini? Jika dia kalah, tangannya akan dilumpuhkan. Dan kau hanya akan pergi begitu saja tanpa hukuman. Di mana keadilan dalam hal ini? Keahlian macam apa itu, menindas orang di siang bolong seperti ini? Apa kau tidak punya malu? Mau membela keadilan? Begitu kan? Kalau begitu kami akan memberimu pelajaran yang bagus. Lanjutkan. Apa yang kau lakukan? Kalian semua, Halo Bos Wang. Cepat kembali. King Yao dalam masalah. Apa yang kau lakukan? Kau berani ikut campur. Hari ini kau akan tahu harganya. jangan sentuh mereka. Aku akan bersaing denganmu. Kompetisi tahu Wensi. Astaga, keahlian pisau King Yao. Dia benar-benar sudah terlatih. Serutan tahu ini dipotong sangat halus. Ya, aku terpukau hanya dengan melihatnya. Ini terlalu halus. Tidak apa-apa. Agak menarik. Tapi tidak terlalu. Bukankah yang kau buat sama dengan yang dibuat King Yao barusan? Apa bedanya? Teknik 7 jarum memang lebih indah. Hanya ini keahlian pisau dari negara kepulauan. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tangan-tangan ini sia-sia untuk dipertahankan. Lumpuhkan dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Berhenti. Kalau lomba pisau aku ikut. Pertama lepaskan putriku. The film was translated Ibu? and narrated by M Media. Ibu sudah pulang, aku urus semua. Gelar Dewa Koki. Hari ini biarkan aku benar-benar menyaksikannya. Karena Anda ahli masakan wayang. Kalau begitu mari kita berkompetisi dalam tahu Wensi. Ini benar-benar luar biasa. Ini praktis seperti sulaman. Keahlian pisau Bos Wang. Benar-benar tak tertandingi di dunia. Benar-benar tak tertandingi. 7 jarum tak terputus. Keahlian pisauku tak tertandingi. Pisau bukan cuma soal presisi, juga soal ketahanan dan keseragaman. Tahu Wensi. Dan bahkan ditumpuk menjadi pagoda. Bos Wang, benar-benar sesuai dengan gelar Dewa Koki. Pisau soal menghormati bahan. Bukan pamer. Kompetisi ini seharusnya berakhir di sini. Ayo pergi, ayo pergi. Berhenti. Kalau bukan, karena barusan kita tiba tepat waktu. Tangan King Yao mungkin tidak akan terselamatkan. Sekarang kau ingin menyelinap pergi. Tidak semudah yang kau kira. Pria ini tidak hanya tampan, tapi juga sangat terampil. Bos Wang benar-benar diberkati. Apa yang Anda bicarakan? Kupikir dia adalah suami barumu. Beritahu kami siapa yang mengirimmu. Katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Li Tianrui. Dia tidak senang bisnismu terlalu populer. Dia kirim kami buat masalah. Dia adalah pemasok makanan kemasan. Kami tidak berani menyinggungnya. Makanan kemasan itu adalah ulah Li Tianrui. Seperti yang diharapkan. Apa yang disebut reformasinya sepenuhnya menghancurkan tradisi. Li Tianrui menghancurkan cita-cita asli dunia kuliner.
Mengubah keterampilan kuliner menjadi mesin pencetak uang. Saya tidak akan tinggal diam. Pergi. Litian Rui. Suatu hari, saya akan berdiri di hadapan Anda dan biarkan tradisi seni kuliner dipertahankan kembali. Kakekku adalah seorang ahli kuliner internasional, ketua seumur hidup asosiasi. Ketika dia bangun, dia bisa mengusulkan memilih dewa koki yang baru. Pada saat itu, kau pasti akan bisa merebut kembali kehormatan dari 20 tahun yang lalu. Jika kamu ingin menjadi dewa koki yang baru, kamu harus melewati tantangan kami dulu. Wang Suyu, ku dengar kamu adalah mantan dewa koki, namun sekarang kamu terjebak di restoran kecil The ini. film was translated Apakah keahlianmu and masih layak untuk narrated by gelar M itu? Media. Litian Rui mengirimmu, selain bermain trik kotor dari balik bayangan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kami di sini atas perintah Tuan Li. Untuk mengujimu. Untuk uji kelayakanmu. Untuk menemuinya. Sekarang, dia benar-benar raja dunia kuliner. Jika kamu bisa melewati ujian kami, kamu mungkin masih layak menemuinya. Tak perlu kualifikasi untuk menemuinya. Kudengar kamu mencari 4 bahan langka agung. Kami kebetulan membawanya. Nasi harum air liur naga, ginseng ekor phoenix, sayuran kilin, goji beri harimau putih. Tapi, kamu harus menang melawan kami untuk mengambilnya. Namun jika kamu kalah satu anggota tubuh dipotong. Kalah di semua 4 laga. Tangan dan kakimu jadi taruhannya. Di sini. Orang-orang ini punya niat buruk. Satu kekalahan akan merugikanmu. Harga yang mahal. Kenapa harus bersaing? Saya tidak akan kalah. Kali ini, saya akan memenangkan kembali bahan penyelamat kakakmu. Suruh aku akan bersamamu. Khusus 9 putaran. Aroma ini sangat kuat. Ini sungguh memikat. Teknik kontrol api dalam masakan Shandong memang luar biasa. Wang Suyue, jika kamu kalah, maka lengan ini tidak akan tersisa. Dia benar-benar bisa mengubah daging babi menjadi ikan koi ukiran. Ikan koi bersinar cemerlang. Ini terlalu menakjubkan. Ini praktis seperti ikan sungguhan. Keahlian pisau ini sangat mahir. Ini praktis sebuah ikan koi hidup. Warnanya sangat cerah. Ini sungguh luar biasa. Belum lagi keahlian pisau yang luar biasa. Kontrol panasnya bahkan lebih sempurna. Dan itu melampaui usus 9 putaran. Kamu masih selangkah di depanku. Keterampilan kuliner bukan tentang pamer, melainkan untuk bahan-bahannya. Penghormatan tertinggi. Nasi harum air liur naga. Aku kalah. Aku menyerah sepenuhnya. Selanjutnya, giliran saya. Masakan Guangdong. Menekankan kehalusan dan rasa asli. Memanfaatkan keahlian pisau dan kontrol panas untuk menampilkan esensi segar dan murni. Hidangan bola udang giok ini, warnanya hijau zamrud, segar dan menyegarkan, adalah contoh klasik masakan Guangdong. Bola udang giok, hijau zamrud seperti giok. Warna alami ini dan rasa asli berpadu sempurna. Bola udang giok. Bola udang ini benar-benar menyerupai giok. Tidak hanya terlihat bagus, mereka jaga rasa asli bahan. Warna transparan ini sungguh menakjubkan. Wang Suyue, aku ingin melihat dengan apa kamu melampaui bola udang giokku. Bola udang 7 warna. Ini sungguh keajaiban visual. The film was Seperti mimpi. translated and Hidangan narrated ini by M Media. sangat indah. Bos Wang, keahlianmu sangat sempurna. Ginseng ekor phoenix ini, ambillah.
Keahlian Suyul benar-benar tak tertandingi. Ibu, kamu luar biasa. Bola udang 7 warna ini benar-benar seperti dibuat oleh peri. Masakan Guangdong, betapapun halusnya, hanyalah hidangan kecil. Masakan Anhui kami, dengan minyak kental dan warna pekat. Itulah rasa yang sebenarnya. Masakan Anhui menekankan teknik memotong yang indah, pemilihan bahan yang cermat, dan fokus pada rasa, aroma yang kaya dan lembut. Wang Suye, apakah Anda siap untuk tantangan sesungguhnya? Gelar Anda sebagai Dewa Koki diberikan kepada Anda oleh orang lain. Hari ini, saya akan menggunakan keterampilan pamungkas masakan Anhui kami untuk menunjukkan kepada Anda apa itu seni kuliner sejati. Masakan Anhui kami menekankan rasa yang kaya dan lembut, bukan semacam. Hari ini, saya akan menggunakan hidangan ini, iga paneku, untuk memberi Anda pelajaran, hal yang mencolok. Iga Panekuk. Aroma ini cukup kaya. Masakan Anhui benar-benar klasik. Aroma ini, sekarang inilah yang Anda sebut substansi. Sempurna dalam warna, aroma, dan rasa. Wang Suye, apakah Anda berani melampaui kreasi saya yang kaya rasa dan lezat? Kue ketan kaktus rasa aprikot. Tulang naga ini benar-benar luar biasa, sangat indah. Kami bahkan takut untuk mengambil sumpit kami. Terlalu indah. Ini adalah benar-benar keahlian tingkat atas. Hanya trik kecil. Masakan Anhui menekankan rasa. Benar-benar lezat. Keharuman plum dan minyak terpadu dengan sempurna. Segar, harum, dan tidak berminyak. Keahlian Bos Wang memang luar biasa. Sayuran kilin ini, Anda menang. Saya sepenuhnya yakin. Keahlian Suyue benar-benar tak tertandingi. Setiap kontes sangat mencengangkan. Hanya trik kecil. Tidak cukup untuk mendominasi dunia kuliner. Masakan Sichuan menekankan kebas pedas, segar, dan harum. Keahlian sejati. Itu tergantung apakah Anda bisa dengan kontrol panas ini. Dan kepedasan menonjol. Wang Suye, jangan bilang saya tidak adil. Saya menantang Anda tanpa menggunakan cabai untuk membuat masakan Sichuan khas kebas dan pedas. Apakah Anda berani? Masakan Sichuan macam apa tanpa cabai? Ini jelas mempersulit orang, bukan? Bukankah ini mempersulit Bos Wang? Siapa yang tidak tahu bahwa esensi masakan Sichuan adalah kebas dan pedas? Tepat sekali. Baik cabai maupun lada Sichuan tidak boleh digunakan. Bahkan hidangan seperti sup benih kubis rebus yang menghindari kepedasan juga tidak diizinkan. Ayo, saya ingin melihat bagaimana Anda menggunakan. Menara daging sapi cabai merah Tianshan. Menara daging sapi lada merah Tianshan ini memiliki semua rasa kebas, pedas, segar, dan harum, mengkilap dan tembus pandang. Inilah keahlian sejati masakan Sichuan. Teknik ini benar-benar luar biasa. Menggunakan kontras panas dan dingin untuk menggantikan efek cabai. Filet ikan kilau kristal. Ini terlalu menakjubkan. Penataan ini benar-benar seperti sebuah karya seni. Hanya melihatnya membuat air liur menetes. Hanya terlihat bagus, tidak berguna. Tanpa cabai, rasanya pasti tidak akan enak. Ini benar-benar memiliki sensasi cabai. Dan terlebih lagi, ini juga membawa keharuman segar, kebas, pedas, segar, dan harum. Dengan lapisan rasa yang kaya, ini benar-benar membuat seseorang menikmatinya tanpa henti.
Ini benar-benar memiliki rasa kebas dan pedas. Bagaimana ini mungkin? Tanpa cabai dan lada Sichuan, bagaimana bisa dilakukan? Saya membumbui dengan jahe dan lobak pedas. Jahe dan lobak pedas. Mereka memang rasanya aneh. Bagaimana mungkin hanya ada sensasi pedas, tanpa rasa aneh apapun? Teknik pemurnian ciptaan saya untuk menghilangkan rasa yang tidak enak, hanya menyisakan rasa pedas yang segar. Metode pengolahan ini lebih alami dan sehat daripada milik Li Tianrui. Gastronomi molekuler. Ini benar-benar gaya. Seorang dewa koki. Kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon terima permintaan maaf kami. Kompetisi kuliner menghargai rasa hormat. Sudah akui salah. Mari kita lupakan masalah ini. The film was translated and narrated by M Media. Saya baru saja menerima kabar. Li Tianrui telah menyiapkan tantangan di luar negeri. Ajak terima tantangan. Saya akan pergi. Saya ingin secara pribadi membongkar jati dirinya yang sebenarnya. Ibu, terima kasih. Jika bukan karena ibu, tanganku mungkin sudah dilumpuhkan oleh kelompok orang itu. Anak bodoh. Mengapa berterima kasih kepada ibu? Ibu, kekuatan Li Tianrui sekarang sangat tangguh. Dan dia juga telah mempelajari keahlian ibu. Ditambah dengan bantuan teknologi. Dia sulit dihadapi. Ibu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Aku simpan keterampilan unik belum dipakai. Saya pasti akan menang kali ini. Karena kelima bahan telah terkumpul, mari kita cepat pergi membuatkan kakek. Masakan restorasi 5 elemen. Baiklah, tunggu. Saya masih perlu menyiapkan beberapa hal. 3 hari kemudian, saya akan mengadakan pertarungan yang disiarkan secara global dengan Wang Suyue untuk membuktikan kepada dunia bahwa teknologi dan hidangan siap saji masa depan. Seni kuliner tradisional ditakdirkan untuk dihilangkan. Li Tianrui ini akan berhadapan dengan Bos Wang. Berita besar. Metodenya cerdik. Bisakah Bos Wang menang? Harus bagaimana kita lakukan ini? Ayo. Seni kuliner bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang perasaan. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, saya akan mempertahankan martabat tradisi. Bos Wang, apakah Anda akan menerima tantangan Li Tianrui? Dia mengklaim bahwa hidangan siap saji adalah masa depan. Bagaimana menurut Anda? Bisakah Anda benar-benar menantangnya? Dia adalah ahli seni kuliner teknologi. Memasak bukan hanya tentang efisiensi dan kenyamanan, tetapi juga suhu dan emosi sebuah hidangan. Aku akan bertindak untuk tunjukkan ke semua seni kuliner yang sesungguhnya. Li Tianrui menggunakan hidangan teknologi untuk merevolusi seni kuliner tradisional. Bagaimana menurut Anda? Teknologi adalah alat, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian dan rasa hormat terhadap bahan-bahan. Kuliner sejati bukanlah data yang dingin dan kaku, tetapi gairah dan pemahaman koki. Bahan-bahan ajaib yang dia ciptakan. Apakah Anda benar-benar yakin? Saya akan menggunakan tangan saya. Buktikan kekuatan masakan tradisional. Bagaimana efek opini publiknya? Berapa banyak orang yang mendukung kita? Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah orang yang mendukung hidangan siap saji telah mencapai 56%. Terutama kaum muda dan pekerja kantoran. Percaya bahwa efisiensi dan kecepatan lebih baik memenuhi tuntutan zaman. Sangat bagus. Terus promosikan itu. Biarkan mereka mengerti bahwa masakan tradisional hanya warisan lama yang melelahkan. Tidak bisa adaptasi dengan masyarakat cepat. Baiklah. Namun, Wang Suyue juga Kuliner sejati secara terbuka membantah di berbagai media. bukanlah data yang dingin dan kaku. Bersikeras bahwa masakan adalah nutrisi bagi jiwa. Bukan hanya mengisi perut. Kehangatan memasak dengan hati. Keris semacam ini hanya bisa membodohi orang-orang kuno itu. Anak muda mengejar efisiensi. Mereka tidak peduli tentang kehangatan. Tepat sekali. Kerisnya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena dia menolak untuk menyerah. Maka saya akan mengalahkannya di panggung kompetisi. Biarkan seluruh dunia melihat apa yang benar. Masakan masa depan adalah saya akan mengatur media untuk mengintensifkan promosi dan terus menyoroti keunggulan hidangan siap saji. Itu tidak cukup. Aku harus menyiapkan metode yang lebih berteknologi untuk membuatnya kalah telak. Agar dia tahu tak cukup sentimnya dan tradisi. Tidak bisa memenangkan kompetisi ini. Hadirin sekalian, pertarungan kuliner yang dinanti-nantikan secara global akan dimulai dalam 3 hari.
Wang Suyue dan Li Tianrui ikut pertarungan puncak. Kompetisi terbagi 3 babak, masing-masing dengan tema unik. Berikut adalah aturan rinci. Tema babak pertama adalah memasak cepat. Kontestan akan memiliki 20 menit untuk menyelesaikan hidangan lezat. Kriteria penilaian adalah kecepatan dan rasa. Ibu, memasak cepat adalah keunggulan Li Tianrui, hidangan siap saji dan peralatan teknologinya. Kecepatan yang mencengangkan. Jangan khawatir, kecepatan menumis saya tidak akan kalah dari siapapun. Tema untuk babak kedua adalah masakan sehat. Kontestan akan menyiapkan hidangan yang seimbang secara nutrisi. Fokusnya adalah pada makanan kesegaran dan nilai gizi. Dia mungkin menggunakan itu. Larutan nutrisi yang diformulasikan secara ilmiah. Larutan nutrisi tidak bisa dibandingkan dengan bahan-bahan segar. Saya akan menggunakan bahan-bahan asli untuk mengalahkannya. Tema untuk babak ketiga adalah masakan emosional. Kontestan perlu menggunakan satu hidangan untuk mengekspresikan cinta mereka pada makanan dan pemahaman tentang kehidupan. Ini tidak hanya menguji keterampilan kuliner, tetapi juga menguji investasi emosional dan penceritaan. Masakan emosional. Ini adalah keunggulan saya. Suyue, aku percaya padamu. Setiap hidangan yang kau buat adalah ceritamu. 3 hari kemudian, saya akan menggunakan keterampilan kuliner saya untuk memberitahu seluruh dunia. Apa itu makanan gourmet sejati? Adegan kompetisi internasional. Tradisi dan modernitas. Li Tianrui, hari ini saya akan merebut kembali segala sesuatu yang menjadi milik saya. Kau masih hidup di masa lalu. Ini adalah era teknologi. Keahlian kulinermu sama sekali tidak memadai. Ayah, teknologi tidak bisa menyembunyikan kekurangan dalam seni kuliner. Apakah kamu pikir kamu bisa menang seperti ini? Hanya demi koki yang terpuruk ini, kau berani mengkhianatiku. Aku ayahmu. Dia juga ibuku. Sayangnya aku sekarang setuju dengan keputusan ibuku. Seni kuliner sejati dibuat dengan hati, bukan oleh teknologi. Dalam kompetisi hari ini, Suyu pasti akan menang. Chang Yunshan, kau membela wanita tua ini begitu banyak. Apa jangan-jangan kau tertarik padanya? Seorang tuan miliarder yang bermartabat, justru jatuh cinta pada seseorang, pemilik warung pinggir jalan. Biarkan aku memberitahumu. Suyu adalah wanita terbaik. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu kegagalan sejati? Kalau begitu mari kita bertemu di lapangan. Selamat datang di pertarungan kuliner global. Babak pertama, memasak cepat. Kontestan harus menyelesaikan hidangan lezat dalam waktu 20 menit. Juri akan mempertimbangkan kecepatan dan rasa. Untuk penilaian, Daging sapi asap molekuler. Ayam pedas panci besi. Li Tianrui. Daging sapi asap molekuler. Memiliki tekstur yang lembut. Dan daya tarik visual yang sangat modern. ayam pedas panci besi Wang Suyue memiliki rasa yang kaya. Tampilkan skill masak Tiongkok dan kontrol panas sepenuhnya. The film was translated and narrated by M Media. Pemenang babak pertama adalah Li Tianrui. Ada yang ingin saya katakan. Daging sapi yang digunakan Li Tianrui bukanlah daging sapi segar, melainkan produk setengah jadi yang telah diproses vakum dan dimarinasi suhu rendah. Apa bedanya ini dengan menggunakan paket makanan siap saji? Benarkah dia pakai paket makanan itu? Apa bedanya? Jadi begitu, apakah ini bahkan sebuah kerajinan? Wang Suyue, potongan daging yang kumiliki ini telah diproses dengan teknologi tinggi, tidak seperti hidangan siap saji. Di pasaran ini benar-benar berbeda. Bahan paling berkualitas pun, selama diproses, menjadi produk setengah jadi, akan kehilangan tekstur segarnya. Kompetisi hari ini adalah tentang masakan cepat, bukan tentang bersaing untuk melihat siapa pakai kecepatan tertinggi untuk memasak paket makanan.
Setelah diskusi oleh panel juri, kami yakin keberatan Wang Suyue beralasan, menurut peraturan kompetisi, kita harus menggunakan bahan-bahan segar. Oleh karena itu, babak pertama dimenangkan oleh Wang Suyue. Keterampilan kuliner sejati. Lebih hebat dari teknologi dan alat. Bisa dicapai. Hadirin sekalian yang terhormat, kalian semua baru saja menyaksikan masakan cepat saji saya. Meskipun saya tidak memenangkan juara pertama, saya ingin semua orang mengerti bahwa hidangan siap saji dan teknologi kuliner modern adalah tren masa depan. Mereka sangat efisien, mudah dioperasikan, dan paling cocok untuk masyarakat saat ini. Hidangan siap saji dan teknologi tinggi memang bisa meningkatkan efisiensi, tetapi bisakah solusi cepat ini benar-benar membawa kesehatan dan kelezatan? Demi kenyamanan, Anda telah mengabaikan rasa otentik makanan. Dengan melakukan ini, Anda mengabaikan niat awal memasak. Wang Suyue, Film was kau masih translated terjebak dalam and pemikiran narrated tradisional. by M-Media. Teknologi modern telah merevolusi banyak bidang dan memasak tidak terkecuali. Karena kau tidak percaya padaku, aku akan tunjukkan langsung agar kau lihat. Sup sayuran campur brokoli. Sup kaya ini, setelah pemrosesan molekuler yang presisi, memiliki konsentrasi nutrisi 3 kali lebih tinggi dari metode biasa. Selain itu, semua prosedur otomatis. Semuanya lihat. Bisakah sarana teknologi seperti ini melampaui tradisi? Selain itu, ini sangat cepat dan memiliki umur simpan yang panjang. Ini paling cocok untuk kaum muda saat ini. Mungkin peralatan Anda bisa mengontrol dengan tepat setiap langkah, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan pemahaman dan hati koki terhadap makanan. Bisakah mesin Anda yang dingin dan tak bernyawa benar-benar memahami bagaimana menaruh hati di dalamnya? Li Tianrui benar. Siapa masih sempat masak tiap hari? Hidangan siap saji itu praktis. Tapi makan terlalu banyak hidangan siap saji tidak baik untuk kesehatan Anda. Saya mendukung apa yang dikatakan Wang Suyue. Makanan anak harus dibuat dengan hati. Kompetisi ini sudah berubah menjadi benturan filosofi. Kegigihan ibu tidak salah. Makanan anak bukan hanya tentang mengisi perut. Ini juga tentang menikmati hidup. Ini tentang menjaga kesehatan. Sepertinya kedua kontestan memiliki pandangan masing-masing. Hidangan siap saji dan masakan tradisional masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari saksikan kompetisi ini. Siapa yang akan unggul? Li Tianrui, Anda hanya mengejar efisiensi dan keuntungan. Tetapi masakan sejati adalah tentang kesehatan emosi dan rasa hormat terhadap bahan-bahan. Dengan sarana teknologi, Anda mungkin bisa mereplikasi makanan yang tak terhitung jumlahnya, tapi tak bisa tiru hati dan jiwa. Wang Suyue jangan terlalu sok benar. Teknologi telah merevolusi banyak bidang dan memasak tidak terkecuali. Segera aku akan membuatmu mengerti bagaimana hidangan siap saji melampaui tradisi. Kompetisi ini semakin seru. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Mendebarkan, benar-benar mendebarkan. Aku tunggu siapa pemenangnya. Teknologi secara alami membawa perubahan. Mengapa harus terpaku pada tradisi? Dukung Li Tianrui. Wang Suyue benar. Makanan lezat harus dibuat dengan hati. Makanan yang dibuat Wang Suyue terlihat lebih lezat. Masakan sehat, kontestan harus dalam waktu 45 menit menyiapkan hidangan yang sehat dan lezat. Pemilihan bahan Suyue sangat teliti. Sup penyahat ini pasti akan membuat juri terkesan. The film was translated Ini Dendrobium and candidum narrated bernutrisi. by M-Media. Dibudidayakan dengan teknologi modern dibandingkan dengan bahan-bahan biasa. Ini lebih murni dan lebih ampuh.
Sup bergizi 5 warna. Sup ini menggabungkan kurma merah lengkeng anggrek, jamur shiitake, dan wortel. Kaldu direbus dengan astragalus dan Chodonopsis. Tidak hanya kaya nutrisi, tetapi juga menyehatkan tubuh. Kuahnya kaya. Rasa bahan-bahannya alami. Dan lapisannya jelas. Sup Dendrobium candidum kukus ini diekstraksi menggunakan uap bertekanan tinggi, Sup Dendrobium candidum kukus. membuat nutrisinya lebih mudah diserap oleh tubuh. Tekstur supnya memang bagus, tetapi kurang cita rasa asli dari bahan-bahan alami. Dendrobium candidum terlihat berkualitas. Teknologi ini benar-benar mengesankan. Sup penyehat kesehatan masih lebih baik. Ini memiliki aroma alami dari bahan-bahannya. Teknologi dan tradisi masing-masing memiliki kelebihannya. Kompetisi ini benar-benar sulit diprediksi. Hadirin sekalian, setelah musyawarah akhir para juri, kami akan mengumumkan hasil babak kedua. Mari kita dengarkan diskusi akhir para juri. Litian Rui. Dendrobium candidum kukus. Menggunakan presisi laboratorium. Dendrobium candidum proporsional. Teknik ini tidak hanya memastikan stabilitas komponen nutrisi, meningkatkan khasiat obat Dendrobium candidum melalui metode memasak modern. Itu memang mengesankan. Sup bergizi 5 warna Wang Suye memungkinkan kami merasakan kesehatan dan kelezatan bahan-bahan alami. Kombinasi sempurna The ramuan film obat was Tiongkok translated dan sayuran. and narrated by Media. Rasanya sangat enak. Namun, jika dibandingkan dengan pendekatan teknologi Litian Rui, dibandingkan dengan terlihat sedikit konservatif. Hadirin sekalian, pemenang babak kedua adalah Litian Rui. Kau lihat sekarang kan? Kekuatan teknologi jauh melampaui masakan tradisional. Yang kau sebut masakan sehat hanyalah keahlian kuno. Anda baru menang 1 putaran. Pertandingan final baru saja dimulai. Akankah ibu berkecil hati? Dia sangat peduli dengan masakan sehat. Jangan khawatir. Suye tidak mudah dikalahkan. Di babak ketiga ini, dia pasti akan memberikan segalanya. Selanjutnya, kita akan memulai yang paling menarik. Pertandingan ketiga, masakan emosional. Kontestan harus ungkap lewat hidangan, kecintaan mereka pada makanan, dan pemahaman mereka tentang kehidupan. Apakah kedua kontestan sudah siap? Wang Suye, ronde ini, aku akan membuatmu kalah telak. Keterampilan kuliner bukan hanya teknik, tetapi pemahaman tentang kehidupan. Anda tidak akan mengerti. Pertandingan dimulai. Kurma merah melambangkan manisnya cinta. Lengkeng melambangkan kehangatan keluarga. Beras ketan melambangkan ketahanan. Ini semua adalah kenangan dari hidup saya. Hari ini, aku akan membiarkan semua orang menyaksikan cahaya sejati teknologi. Umat manusia akan mendarat di bulan, mungkin dalam beberapa dekade. Kita akan hidup di bulan. Oleh karena itu, hidangan yang kubuat Cahaya teknologi. adalah hidangan tentang masa depan, hidangan terobosan, hidangan pemimpin masa depan, dan tren selama 100 tahun. Kuliner sejati bukan hanya teknik. The Menyampaikan film was kehangatan. translated and narrated by Media. Hidangan ini Puding nasi 8 harta tradisional. bukan hanya puding nasi 8 harta. Itu membawa perasaanku untuk keluargaku dan masa lalu. Hidangan ini tidak perlu dibandingkan. Hidangan cahaya teknologi ini adalah juaranya. Dari hidangan ini, aku merasakan luasnya bintang dan lautan. Aku merasakan masa depan. Hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki emosi. Ini adalah makanan gourmet sejati. Puding nasi 8 harta ini adalah hidangan khas ibuku. Setiap kali keluarga kami berkumpul, itu selalu ada. Ini bukan hanya sebuah hidangan,
Itu juga cinta yang diwariskan dalam keluarga kami. Puding nasi 8 harta karun ini sangat emosional. Rasa ini persis seperti masa kecil saya. Kenangan. Hidangan penutup Li Tianrui. Meskipun sangat keren dan mencolok, terasa seperti sekadar pamer. Kurang substansi. Orang-orang bodoh ini sampai terharu oleh ini. Puding nasi 8 harta yang kuno. Mereka sama sekali tidak mengerti apa masa depan yang sebenarnya. Teknologi adalah masa depan. Puding nasi 8 harta Wang Suye terlihat terlalu tradisional. Makanan gourmet dimaksudkan untuk dirasakan, bukan untuk dilihat. Wang Suye menang. Kompetisi ini belum berakhir. Ekspresi Li Tianrui tidak terlihat baik. Dia terlihat sangat tidak mau menerimanya, terutama melihat skor Wang Suye melonjak. Mengapa? Mengapa semua orang memilihnya? Hanya karena puding nasi 8 harta yang kuno ini. Menurut skor dari penonton dan juri, puding nasi 8 harta tradisional Wang Suye dalam hal emosi dan rasa lebih unggul. Ini tidak adil. Mengapa keterampilan kuliner harus terbatas pada ini? Puding nasi 8 harta yang tidak adil. Apakah 20 tahun pengembangan saya dan usaha saya semuanya salah? Emosi Li Tianrui tidak terkendali. Dia tampaknya benar-benar peduli tentang kompetisi ini dan terlebih lagi. Kalah dari Wang Suye, dia mungkin tidak bisa menerimanya. Wang Suye, bakatmu memang lebih kuat dariku. Tapi apa yang telah kamu pilih? Untuk tetap di dapur setiap hari. Memasak untuk orang-orang di sekitarmu. Sedangkan saya, selama 20 tahun ini, untuk menjadi dewa koki. Saya mengembangkan paket makanan siap saji. Peralatan dapur berteknologi tinggi. Saya tidak hanya membuat hidup lebih mudah bagi orang-orang. Memungkinkan mereka menikmati makanan lezat. Katakan padaku, katakan apa salahku? Kamu membatasi bakatmu. Terkurung di dapur. Sementara saya membawa banyak kemudahan bagi orang-orang. Membuat mereka bahagia. Membuat mereka puas. Mereka seharusnya memuji saya. Katakan padaku di mana sebenarnya saya salah. Tidak ada yang menyangkal kontribusimu. Makanan cepat saji memang telah mempermudah banyak orang, tapi kamu mengabaikan satu hal. Inti dari makanan lezat ini seringkali bukan tentang efisiensi, tapi tentang hati manusia. Kamu sudah melakukan banyak hal. Menginginkan semua orang makan dengan praktis. Tapi kamu sudah lupa makna asli dari makanan. Makan bukan hanya tentang mengisi perut, tapi tentang waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan teman-teman. Itu adalah rasa hangat dari setiap suapan. Itu adalah ritual kehidupan. Kamu mengubah makanan menjadi produk jalur perakitan. Meskipun menghemat waktu, itu merampas hak orang untuk kenikmatan memasak dan ritual menikmati setiap hidangan lezat. Kamu melihat dirimu sebagai penyelamat, mengira makanan lezat hasil teknologi bisa menggantikan segalanya. Tapi kamu lupa bahwa rasa makanan lezat bukan hanya rasa di lidah, tapi kepuasan di hati. Itu adalah sup dari tangan ibu. Itu set daging panggangan ayah. Itu adalah setiap momen yang dibagikan. Saat keluarga berkumpul bersama, kamu mengambil semua ini. Tapi kamu sombong. Bagus sekali. Makan bukan hanya tentang mengisi perut, tetapi juga tentang hubungan antar manusia. Ini adalah semangat sejati makanan gourmet. Filosofi Li Tianrui terlalu dingin dan tidak berperasaan. Tidak. Tidak, saya tidak salah. Tidak. Pasien henti jantung resusitasi segera. Ya Tuhan, Li Tianrui tiba-tiba pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimanapun juga, saya harap dia bisa melewatinya. Resusitasi gagal. Li Tianrui. Mungkin seluruh hidupmu tidak salah. Tapi kamu lupa. Makanan lezat itu hangat, bukan mesin yang dingin. Dan data. Resusitasi gagal, dia telah meninggal dunia. Dia benar-benar pergi. Saya tidak menyangka kompetisi ini berakhir seperti ini. Meskipun saya tidak menyukainya, pergi seperti ini terlalu mendadak. Karena keadaan darurat, kompetisi ini ditangguhkan sementara. Harap tetap tenang. Kami akan menangani masalah selanjutnya sesegera mungkin. Suyu, kau baik-baik saja. Ini adalah jalan yang dia pilih sendiri. Meskipun kompetisi ditangguhkan, aku masih punya beberapa kata untuk diucapkan. Tidak peduli seberapa maju sains dan teknologi, mereka tidak akan pernah bisa menggantikan seorang koki. Gairah dan cinta untuk makanan. Memasak bukan hanya sebuah teknik. Itu adalah emosi yang menghubungkan orang. Itu adalah dialog antara indera perasa dan jiwa manusia. Makanan bukan hanya untuk mengisi perut titik koma. Itu adalah kekuatan yang menghangatkan hati. Setiap hidangan membawa dukungan emosional. Li Tianrui ingin menggunakan
teknologi untuk melampaui segalanya. Tapi dia lupa, makna sejati dari makanan itu sendiri, makanan adalah dialog antar manusia, bukan mesin yang dingin. Kau sangat baik. Hasilnya tidak penting. Yang penting adalah, orang-orang akhirnya mengerti makna sejati dari makanan lezat. Dia benar, makanan lezat awalnya bukan sekadar makan, ini lebih tentang kepuasan spiritual. Tidak peduli seberapa maju teknologi, itu tidak akan pernah bisa menggantikan makanan yang dibuat dengan hati. Wang Suyo membuat orang menyadari kembali arti makanan lezat. Ini bukan tentang data dan resep, tetapi tentang cinta dan kehangatan. Kata-katanya mengingatkan orang pada masa kecil mereka. Rasa masakan rumahan, itu adalah kebahagiaan sejati. Setelah diskusi oleh komit, mempertimbangkan penampilan kontestan, kami dengan suara bulat memutuskan bahwa Nona Wang Suyul telah menang kejuaraan kompetisi kuliner ini. Ini tidak hanya mempertahankan martabat tradisi, tetapi juga menafsirkan makna sejati makanan lezat. Ini adalah dewa koki yang sesungguhnya. Hari ini saya akhirnya mengerti apa sebenarnya jiwa dari makanan lezat. Bos Wang babi rebus Anda hari ini bahkan lebih harum. Apakah Anda menemukan trik baru lagi? Anda baru saja memenangkan kompetisi, dan keahlian Anda masih sangat halus. Bos Wang adalah dewa koki 20 tahun yang lalu, dan dia masih dewa koki 20 tahun kemudian. Masakan hari ini sangat harum. Sungguh, pujianmu cukup tepat waktu. Ibu, masakanmu masih yang terbaik. Aku tidak pernah bosan dengan rasa ini. Bukan karena hidangannya istimewa, tapi karena kita makan bersama, tertawa bersama. Yang membuat hidangan ini terasa berbeda. Bersulang, Bersulam. bersulang, kehangatan hidup manusia yang tenangkan hati.